Wa rubbama ujriya majral jahili mukhatabun in kana ghayra amili ka qaulina li alimin dzigoplah dzikru miftahun li babil hadrah. Nah, wa rubbama ujriya majral jahili. Terkadang mukhatabun in kana ghayra amili. Mukhatab atau lawan bicara, bisa juga pendengar, itu mengetahui hukum diperlakukan, yang dia sudah mengetahui hukum diperlakukan seperti mukhatab yang bodoh, tidak mengetahui hukum karena ia tidak mengamalkan ilmunya, ingkana ghairu amili. Kaqaulina li alimin dzigaflah, seperti ucapan kita kepada orang pintar, orang alim yang lalai atau lupa. Az-zikru miftahun li babil hadroh. Ucapan az-zikru miftahun li babil hadroh. Zikir itu kunci untuk membuka setiap pintu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang beberapa keadaan mendorong untuk berpindah dari konteksnya. Kalimat yang disampaikan dengan beralih dari konteksnya disebabkan pertimbangan yang dilihat oleh mutakalim, yaitu ketika orang yang mengerti akan faidah khobar atau lazimul faidah, atau bahkan kedua-duanya, ditempatkan seperti orang bodoh. Ada seseorang yang sudah mengerti faidah khobar, itu kan berarti seseorang yang belum mengetahui informasi. Adapun lazimul faidah, orang yang sudah mengetahui informasi, lalu kita memberikan informasi untuk memberitahu dia bahwa kita mengetahui informasi tersebut. Nah, ada seseorang yang ditempatkan sebagai orang bodoh padahal dia tidak bodoh, orang yang tidak mengetahui padahal dia mengetahui. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ketika seseorang tidak mengerjakan, tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengerjakan apa yang dia ketahui, yang seharusnya dia kerjakan. Nah, itu di sini masuk dalam kategori ini. Disebut mukhatabun in kana ghairu amili atau alim dzi ghaflah. Oleh karena itu khobar disampaikan kepadanya seperti khobar yang disampaikan, seperti halnya khobar yang disampaikan kepada orang yang bodoh. Mereka itu tahu, tapi kita menyampaikan informasi kepada mereka atau kepada dia seperti dia itu orang bodoh, orang yang tidak tahu. Misalnya seperti perkataan kepada seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat. Kita berkata, sholat itu wajib. Nah, sholat itu wajib bukan berarti orang yang kita berikan informasi sholat itu wajib, dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib. Atau kita bukan berarti juga perkataan kita kepada dia sholat itu wajib bukan berarti sekedar kita menyampaikan informasi bahwa kita tahu sholat itu wajib, bukan. Tapi kita memang memberitahu dia bahwa sholat itu wajib, karena dimaksudkan untuk mencela dia. Karena dia tidak mengerjakan sholat, padahal dia pun tahu bahwa sholat itu wajib. Itu keterangan dari Nadom ke 38-39, atau dalam contoh Nadom, az-zikru miftahun li babil hadroh. Zikir itu menjadi kunci dari untuk membuka pintu-pintu kehadirat Allah. Itu tujuan dari khobar. Tujuan khobar itu bisa ifadatus sami, bisa lazimul ifadah, atau bisa juga ujriya majrul jahil. Lalu fayan bagi tisarudil ikhbari alal mufidi khasyatal iksari. Di sini ada yang perlu dilakukan, yaitu fayan bagi tisarudil ikhbari alal mufidi khasyatal iksari. Fayukhbirul khali bila taukidi malam yakun fil hukmi tardid. Fahasanun wa munkirul ikhbari hatmun lahu bihasabil inkari.
Fayan bagi tisarudil ikhbari, sebaiknya mutakalim atau pembicara itu berbicara dengan singkat dan ringkas, padat dan jelas, pada perkataan yang memberi faidah seperlunya saja, gitu begitu. Mengapa khosyatal iksari? Karena khawatir terlalu banyak perkataan, memperpanjang perkataan yang tidak berfaedah, tidak jelas. Fayukhbirul khali bila taukidi malam yakun fil hukmi tardidi. Maka dalam berbicara memilih metode sebagai berikut. Apabila pendengarnya itu khalidihni itu orang yang hatinya memang masih kosong, belum mengetahui informasi itu sama sekali, malam yakun fil hukmi tardidi, itu disebut khalid dhihni, tidak mengetahui sama sekali dan tidak ragu-ragu ataupun mengingkari. Maka khobar disampaikan bila taukid, tanpa memakai taukid atau penegasan atau penguat sama sekali. Fahasanun, kalau terdapat keraguan maka sebaiknya menggunakan taukid. Adapun orang yang mengingkari, wa munkirul ikhbari hatmun lahu biasa bil inkari. Kalau berbicara maka kalau misalnya si mukhatab mengingkari, orang yang mengingkari informasi atau khobar, maka wajib menggunakan taukid hatmun lahu biasa bil inkari, sesuai kadar atau ukuran keingkarannya. Contohnya kaqaulihi inna ilaikum mursalun fazada ba'da maqtadahul munkirun, seperti firman Allah inna ilaikum mursalun, kalau tidak salah ini surat Yasin. Sesungguhnya kami diutus kepada kamu sekalian. Dan mutakalim bisa menambah taukid sesuai kadar keingkaran dari mukhatab. Fazada ba'da maqtadahul munkirun, sesuai keingkaran dari si lawan bicara. Lilaf dilib tidak isummat tolabi summatal inkari salasatan subi. Nisbatkan suatu ungkapan khobar pada 3 macam. Ada khobar ibtida, ada khobar tolabi, ada khobar inkari. Khobar ibtida itu metode yang pertama, tanpa menggunakan penguat sama sekali. Tolabi metode yang kedua, inkari metode yang ketiga. Maksudnya keterangan dari nadom berikut tadi, yaitu bait ke-40 sampai 44. Jika tujuan dari kalimat itu untuk memberikan penjelasan, maka wajib kondisi pembicara, si pembicara bersama mukhatab itu seperti dokter dengan pasien, seperti seorang guru dengan murid. Ia harus melihat keadaan si pasien dan memberikan kepadanya apa yang sesuai dengan kondisinya. Apakah itu penyakitnya masih penyakit yang ringan, penyakit yang sedang, atau yang sudah parah, sudah kronis. Jadi ketentuan kalimat itu harusnya, hendaknya sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang. Kenapa? Supaya tidak terkesan permainan saja, supaya tidak terkesan hanya bertele-tele, pembicaraan yang tidak mengandung faidah, tidak mengandung manfaat, tidak juga merusak tujuan, yaitu menjelaskan, memberikan informasi. Nah, kondisi lawan bicara, kondisi pendengar atau mukhatab itu ada 3 macam. Yang pertama, ada kalanya mukhatab yang memang kosong sama sekali dari informasi, tidak mengetahui informasi sama sekali, disebut juga dengan khalid dhihni, orang yang kosong dari informasi, dari hukum. Nah, ia sama sekali belum tahu tentang informasi yang disampaikan. Dalam kondisi ini tidak perlu kalimatnya diberikan penegasan, ya cukup kalimat seadanya saja. Sebab memang tidak diperlukan penegasan atau penguat itu. Contohnya, aku qa'imun, saudaramu sudah berdiri. Atau aku qa'imun, saudaramu orang yang berdiri. Atau ayahmu datang. Cukup seperti itu, karena memang dia tidak mengetahui bahwa ayahnya datang. Tidak perlu sungguh ayahmu telah datang, tidak perlu memakai kata sungguh. Apalagi dengan bersumpah, sungguh aku bersumpah bahwasanya ayahmu telah datang. Itu tidak perlu jika si pendengar memang tidak mengetahui informasi sama sekali dan tidak ada keraguan dalam dirinya. Tidak akan menimbulkan keraguan dari dia bahwa memang ayahnya telah datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya mukhatab atau pendengar itu ragu-ragu dalam hukum sekaligus ingin mengetahuinya. Maka yang baiknya fahasanun, yaitu adalah memberi penegasan
atau penguat pada kalimat yang disampaikan kepadanya untuk menguatkan hukum supaya bisa masuk ke hatinya, supaya dia bisa menerima informasi jika memang dia merasa ragu akan informasi tersebut. Jadi kita memakai kata penguat juga agar menghindari perselisihan. Contohnya, innal amiro muntasirun, sesungguhnya raja itu mendapatkan pertolongan. Bahwa muntasirun, orang yang mendapatkan pertolongan, orang yang ditolong. Nah, kata inna itu sesungguhnya itu penguat dari informasi, karena pendengarnya ada sedikit keraguan dari informasi yang disampaikan. Ya sama seperti tadi, ketika teman kita akan ragu misalnya terhadap informasi yang kita berikan, ya tinggal kita menambahkan penguat di kalimat yang kita ungkapkan. Sungguh ayah kamu telah datang, memakai kata sungguh. Lalu kondisi yang ketiga dari pendengar, bisa saja pendengar itu mengingkari hukum atau informasi yang disampaikan, bahkan berkeyakinan sebaliknya. Dia membohongkan, mendustakan informasi yang kita sampaikan, begitu. Maka ketika seperti itu wajib menguatkan, memperkuat kalimat dengan satu sarana penegasan, penguat, 2 atau bahkan lebih banyak. Bisa 1, 2 atau lebih banyak, sesuai dengan keingkaran dia, sesuai dengan sampai mana dia mengingkari informasi yang kita berikan gitu. Seperti inna akhaka qadimun, sesungguhnya saudaramu datang, jika memang dia mengingkari. Atau dia sangat mengingkari, innahu laqadimun, sungguh benar-benar dia nyata telah atau pasti dia telah datang. Di sini ada 2 penegasan, ada inna dan ada lam ibtida, la, pasti, innahu laqadimun, sungguh dia telah datang misalnya, pasti. Atau bahkan bisa juga jika memang sangat benar-benar mengingkari, kita bersumpah, wallahi innahu laqadimun, aku bersumpah demi Allah bahwasanya dia telah datang, bahwasanya sungguh dia telah nyata datang, begitu. Itu memakai 3 sumpah, 3 penegasan, 3 penguat sekaligus dalam satu kalimat. Atau bahkan la umri innal haqqa ya'lu wa la yu'la alih. Ini suatu kalimat hadis kalau tidak salah. Demi umurku, bersumpah dengan umurku, sesungguhnya kebenaran itu luhur dan tidak dapat dikalahkan. Khobar semacam ini disebutkan dengan khobar ingkari. Khobar ingkari, kenapa? Karena pendengarnya ingkar, karena pendengarnya mukhatabnya ingkar. Pengukuhan itu bisa terjadi pada bentuk isbat ataupun nafi atau salab. Menyampaikan kalimat sesuai dengan 3 macam khobar tersebut dinamakan penyampaian konstekstual atau disebut juga muqtado dohiril hal. Yang dimaksud hal ialah keadaan yang mendorong untuk menyampaikan kalimat dengan aturan yang ditetapkan. Kondisi pendengar bagaimana? Apakah pendengarnya memang tidak memiliki informasi? Apakah pendengarnya merasa ragu? Apakah pendengarnya justru mengingkari, membohongkan si pembicara? Itu. Baik perkara tersebut terjadi dalam kenyataan atau hanya berdasarkan asumsi mutakalim. Apakah itu memang benar-benar dia mengingkari atau asumsi dari si pembicara? Sepertinya dia akan mengingkari, maka si pembicara seyogianya menggunakan kata penguat. Seperti menempatkan mukhatab yang diam saja, itu seperti orang yang bertanya. Sedangkan dohiril hal atau dohirul hal itu ajakan untuk menyampaikan kalimat dengan aturan yang telah diberikan secara khusus, dengan syarat perkara itu terjadi dalam kenyataan. Jadi suatu tata cara yang dituntut oleh dohiril hal sudah tentu juga dituntut oleh hal atau kondisi, dan tidak sebaliknya. Tata cara dituntut oleh hal belum tentu dituntut oleh dohirul hal. Itu keterangan dalam Ta'liqat Jawahiril Balaghah. Wastu sinat ta'kidu in lawah talah taukidu in lawah talah bi khabarin kasailin fil manzilah.
Jadi tadi khobar itu pada intinya terbagi tiga, ada ibtida, yaitu untuk orang yang tidak mengetahui sama sekali dan tidak ada keraguan. Yang kedua ada tolabi, untuk orang yang tidak mengetahui namun ada keraguan. Yang ketiga ada ingkari, untuk orang yang tidak mengetahui tapi mengingkari informasi yang akan diberikan. Dia mengingkari, dan diingkari itu ya ada beberapa tingkat keingkar, tergantung sampai mana dia mengingkari informasi yang disampaikan. Wallahu a'lam.